Ajakan untuk memperhatikan alam dan hidup harmonis dengan alam juga sebenarnya tergambar dalam peribadatan umat Islam. Salah satu ibadah yang secara jelas menggambarkan itu misalnya pada gerakan tawaf dalam ibadah haji. Dalam ibadah haji, gerakan tawaf adalah gerakan ketika kita mengelilingi Ka'bah, di mana Ka'bah sebagai sumbunya, sebagai porosnya, dan lautan manusia mengelilinginya. Ini sebenarnya mirip dengan pergerakan yang ada di alam semesta. Bagaimana sistem tata surya kita, seperti bulan mengelilingi bumi, bumi dan beberapa planet mengelilingi matahari, dan segala yang ada di alam semesta itu berputar mengelilingi sesuatu. Ini menunjukkan adanya gerakan yang sama dalam tawaf yang dilakukan dalam ibadah haji. Hari ke-26 Ramadan ini, Cak Nur membahas tentang bagaimana bisa hidup harmoni dengan alam. Ia mulai dari penjelasan tentang berbedanya sistem penanggalan yang ada di Masehi dengan yang ada di Hijriyah yang biasa kita gunakan. Sistem penanggalan yang ada pada Masehi merujuk pada peredaran matahari, sementara sistem penanggalan yang ada dalam Islam merujuk pada peredaran bulan. Bulan dalam bahasa Arab, qamar, maka biasa juga disebut sebagai tahun qamariyah. Dalam penentuan waktu Ramadan misalnya, dalam Al-Quran dijelaskan, faman syahida minkum syahra falyasumhu, maka barang siapa di antara kamu menyaksikan bulan baru, hendaklah mulai berpuasa. Ini menunjukkan bahwa penentuan waktu, penanggalan waktu dimulai dengan peredaran bulan kalau menggunakan sistem kalender Islam. Adanya perbedaan waktu dalam peredaran bulan ini, sistem penanggalan di Islam itu tidak selalu persis sama dengan sistem penanggalan di Masehi, karena mereka ada selisih waktu kurang lebih 10 hari, sehingga 10 hari lebih cepat, maka terjadi perubahan waktu pelaksanaan puasa jika dibandingkan dengan tahun Masehi. Kalau saya tidak salah hitung, sekitar tahun 2030-an itu di satu tahun itu bisa ada 2 bulan Ramadan, pada awal tahun dan di akhir tahun. Ayat ini juga menunjukkan bagaimana sebenarnya umat manusia dalam hal ini, terutama bagi umat Islam, itu bisa hidup berdampingan dengan alam, bisa hidup harmonis dengan alam, dengan cara memperhatikan segala sesuatu yang ada di alam. Sebab memang di dalam Islam, alam diposisikan sebagai tanda-tanda atau ayat-ayat Allah, sebagai signs of God. Dari situ kemudian manusia banyak belajar tentang segala sesuatu yang merupakan juga ciptaan Tuhan, sama seperti manusia itu sendiri. Firman Allah, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana ia diciptakan, wa ilas samai kaifa rufi'at, dan langit bagaimana ia ditinggikan, wa ilal jibali kaifa nusibat, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bumi bagaimana ia dihamparkan. Yang kedua, bahwa mereka yang merenungi alam semesta di mata Allah memiliki perhatian khusus. Bagi Allah, mereka adalah orang-orang yang berakal. Allah katakan, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi.
seraya berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau ciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari api neraka. Adanya ajakan untuk memperhatikan alam dan hidup harmonis dengan alam juga sebenarnya tergambar dalam peribadatan umat Islam. Salah satu ibadah yang secara jelas menggambarkan itu misalnya pada gerakan tawaf dalam ibadah haji. Dalam ibadah haji, gerakan tawaf adalah gerakan ketika kita mengelilingi Ka'bah, di mana Ka'bah sebagai sumbunya, sebagai porosnya, dan lautan manusia mengelilinginya. Kalau kita perhatikan ibadah mengelilingi sumbu ini, poros ini sebenarnya mirip dengan pergerakan yang ada di alam semesta. Bagaimana sistem tata surya kita, seperti bulan mengelilingi bumi, bumi dan beberapa planet mengelilingi matahari, kemudian matahari dengan planet-planetnya beserta dengan bintang-bintang lain mengelilingi sumber galaksi di galaksi Bima Sakti, dan segala yang ada di alam semesta itu berputar mengelilingi sesuatu. Ini menunjukkan adanya gerakan yang sama dalam tawaf yang dilakukan dalam ibadah haji. Bahkan yang kedua, sebenarnya perputaran itu tidak hanya tergambar dalam alam raya yang luas ini, tapi juga sampai tergambarkan dalam bentuk yang paling kecil seperti pada sel. Perputaran tawaf memposisikan Ka'bah di sebelah kiri, lalu orang mengelilinginya ke arah kiri berlawanan dengan jarum jam. Itu juga persis dengan yang ada pada sel, di mana perputaran mengelilingi inti sel itu juga berada di sebelah kiri dan mengelilinginya dengan berputar ke arah ke kiri. Ajaran keharmonisan dengan alam ini juga sesungguhnya mengingatkan kita bahwa memang manusia diciptakan sesuai dengan fitrahnya dan harus dekat dengan fitrahnya. Manusia diciptakan memiliki sifat-sifat primordial, sifat alami, maka memang sudah selayaknya jika manusia juga memperhatikan alam, dekat dengan alam. Setelah berpuasa Ramadan, biasanya ada di hari raya kita melakukan beberapa hal, antara lain yang disebutkan Cak Nur seperti mudik lebaran, bermaaf-maafan, minta maaf kepada orang tua, dan ziarah kubur. Kalau kita perhatikan keempat-empatnya semuanya memiliki kesamaan, yakni hakikatnya kembali ke asal. Maaf-maafan, maaf kepada orang tua, ini menunjukkan adanya keinginan kita untuk kembali kepada fitrah kita yang memang pada asalnya suci. Pulang kampung menunjukkan kerinduan kita kembali ke kampung halaman pada waktu kita kecil dan tumbuh besar. Dan berziarah kubur juga termasuk mengingatkan kita di asal kita, leluhur kita, dan termasuk waktu kita nanti akan kembali ke alam sana. Pada hakikatnya, semua kembali ke asal adalah kembali pada Allah, dan semoga kita kembali dalam kondisi yang baik.